Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzun Syaban dari kelas Pendidikan Jasmani 2A NPM 19219108. Di sini saya akan menjelaskan sebagian materi atau beberapa materi dari mata kuliah teori belajar mengajar motorik, mengenai yang pertama itu motorik dan juga yang kedua teori belajar dalam konteks gerak ya tentunya. Oke, langsung saja masuk ke materi motorik. Apa itu motorik? Jadi motorik merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Nah, di sini menurut ilmuwan Maggie Richards mengemukakan dalam kecermatan melakukan gerakan motorik dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada keterampilan gerak kasar dan juga yang kedua keterampilan gerak halus. Nah, apa itu? Yang pertama, keterampilan gerak kasar merupakan suatu keterampilan gerak yang menggunakan otot-otot besar. Nah, apa sih tujuan dan pentingnya dari keterampilan gerak kasar ini? Nah, jadi tujuannya itu untuk mendapatkan koordinasi yang halus. Seperti itu contoh dari keterampilan gerak kasar, yaitu yang pertama ada meloncat, kemudian ada berlari, dan juga ada berjalan, dan seperti itu sejenisnya. Oke. Yang kedua, ada keterampilan gerak halus. Nah, keterampilan gerak halus adalah suatu keterampilan gerak yang menggunakan dan memerlukan kontrol dari sebagian besar otot-otot kecil. Nah, seperti itu. Keterampilan gerak halus ini juga meliputi koordinasi mata dan tangan. Kemudian memerlukan kecermatan yang tinggi. Contoh dari keterampilan gerak halus ini yaitu misalkan melukis, kemudian juga menjahit dan mengancingkan baju juga seperti itu. Termasuk ke dalam contoh keterampilan gerak halus. Oke, langsung ke materi yang kedua, yaitu teori belajar dalam konteks gerak tentunya ya. Di sini proses belajar gerak pada prinsipnya tidak jauh berbeda dari pengertian belajar secara umumnya. Belajar gerak meliputi praktik. Nah, tentunya di sini praktik bukan teori. Kalau gerak masuknya langsung ke praktik. Ataupun bisa disebut juga pengalaman belajar tidak dapat diukur secara langsung. Karena proses yang mengantarkan pencapaian perubahan perilaku berlangsung secara internal dalam diri. Nah, menurut Endang Rini, proses belajar gerak terbagi dalam 3 fase. Apa saja fasenya? Yang pertama, fase kognitif. Fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar gerak keterampilan. Fase awal ini disebut kognitif karena perkembangan yang menonjol terjadi pada diri pelajar adalah belajar tahu tentang gerakan yang dipelajari. Sedangkan penguasaan geraknya sendiri masih belum baik karena masih dalam tahap mencoba gerakan seperti itu. Kemudian fase yang kedua, ada fase asosiatif. Jadi fase asosiatif itu ini lebih tinggi dari fase kognitif ataupun bisa disebut juga fase menengah. Fase ini ditandai dengan penguasaan gerakan di mana pelajar ataupun peserta didik sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat pelaksananya. Jadi agak lancar dalam melakukan gerakannya. Dan yang terakhir itu fase otonom. Bisa juga disebut fase otomatisasi. Nah, dikatakan sebagai fase akhir dalam belajar gerak. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara otomatis. Jadi sudah otomatis si peserta didik itu sudah bisa melakukan gerakannya tanpa disuruh-suruh ataupun tanpa melihat contoh. Nah, jika kita contohkan ke kehidupan nyata,
Misalkan seperti ini. Ketika kita ingin belajar bermain badminton, tentu pada fase kognitif kita pasti mempelajari terlebih dahulu teknik-tekniknya, cara memegang raket seperti apa, kemudian teknik dasarnya apa aja. Di situ kita mempelajari dari awal seperti itu. Kemudian masuk ke fase asosiatif, kita sudah mengetahui bagaimana teknik dasar, kemudian cara pegangan yang benar juga seperti apa, pukulan juga seperti apa, sudah tahu kita. Namun di sini kita belum masuk kepada permainan seperti itu. Tapi kita dari teknik dasar kita sudah tahu bagaimana bermain badminton seperti itu. Dan yang terakhir kita masuk ke fase otonom ataupun fase otomatisasi. Di sini kita sudah bisa melakukan permainan badminton langsung bermain bersama lawan gitu, maupun single ataupun double seperti itu, tanpa ada banyak kesalahan yang fatal. Nah, menurut Smith, pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Nah, jadi pada hakikatnya belajar gerak memerlukan latihan dan praktek yang terus-menerus hingga tercapai kemampuan-kemampuan gerak yang bersifat permanen. Jadi dalam belajar gerak ini tentu kita tidak bisa hanya prakteknya saja, tapi harus diimbangi juga dengan teori. Dan sebaliknya kita tidak bisa teori saja tanpa ada praktek. Jadi kedua ini antara teori dan praktek itu saling berkesinambungan. Seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya tentang teori belajar mengajar motorik, mengenai motorik dan juga teori belajar dalam konteks gerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.